Halo guys, kembali lagi di sini. Kali ini kita akan mengalur film yang lagi banyak diomongin bergenre horror thriller. Film ini berjudul Talk to Me tahun 2023, bercerita tentang sekelompok remaja yang bermain sebuah medium atau perantara berupa potongan tangan dan bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh secara bergiliran. Mereka sengaja merasuki diri sebagai hiburan semata, bahkan diupload nih ke TikTok. Namun mereka tidak pernah tahu resiko apa yang akan terjadi. Seperti apakah kengerian film besutan YouTuber asal Australia ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Film ini diawali dengan seorang remaja bernama Cole sedang mencari adiknya Deckard di pesta remaja di sebuah rumah. Teman-temannya di sana pun mengatakan jika Deckard itu berkelakuan agak aneh, mungkin akibat mabuk. Begitu mengetahui Deckard mengunci diri di kamar, gak pakai lama, Cole pun langsung mendobrak pintunya dan terlihat tubuh Deckard yang sudah penuh luka. Cole yang terkejut pun segera membawa adiknya pulang. Namun karena orang-orang di sana merekam Deckard sebagai kakak, Cole pun minta mereka mematikan kamera untuk melindungi adiknya. Namun tiba-tiba dengan anehnya Deckard menikam dada Cole dan akhirnya dia bundir menusuk matanya sendiri. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah Talk to Me. Di lain tempat, remaja 17 tahun bernama Mia mengadakan acara untuk mengenang kepergian ibunya bernama Rhea yang meninggal tepat 2 tahun lalu. Bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya, bahkan sampai hari itu, Mia masih bersedih dan sering mendengarkan suara ibunya. Sementara ayahnya Max tidak terlalu dekat dengan Mia karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Malam itu Mia pun main ke rumah sahabatnya bernama Jack. Memiliki adik bernama Riley, hubungan mereka bertiga bisa dibilang sangat dekat kayak saudara lah. Saking seringnya Mia main ke sana, ya kan? Bahkan Mia sudah dianggap anak sendiri oleh ibu Jet dan Riley yang bernama Sue. Karena masih galau memikirkan mendiang ibunya, Mia pun ingin bersenang-senang nih dan mengajak Jet juga Riley untuk ikut acara pesta rumahan teman-teman sekolah mereka yang diselenggarakan oleh Hailey dan Josh, di mana terlihat banyak remaja kesurupan dan itu merupakan hiburan bagi mereka sampai-sampai diupload ke TikToknya Hailey dong. Joss? He's not doing anything, Joss. Come on, Jade. Imagine that. No, let's fake another video. Sesampainya di sana sudah banyak remaja yang bersantai minum-minum oplosan, main slot, ya semua hal negatif lah. Di sana juga ada Daniel, pacar dari Jet yang dulu juga pernah berpacaran juga nih dengan Mia. Namun hubungan mereka semua baik-baik saja sampai akhirnya puncak acara pun dimulai, yaitu membuat beberapa dari mereka kerasukan dengan sengaja. Karena itu kali pertama Mia dan Jet mengikuti pesta tersebut, mereka pun menganggap bahwa kerasukan itu hanyalah sekedar trik belaka. Mia yang memang penasaran pun ingin menjadi peserta pertama yang mencoba. Dia pun diminta duduk di kursi dan diikat kuat-kuat agar tidak membahayakan yang lain. Lalu Hailey menjelaskan peraturan permainan bahwa kerasukan itu tidak boleh lebih dari 90 detik atau arwah tersebut akan tinggal di tubuh mereka selamanya. Pertama-tama lilin harus dinyalakan sebagai portal masuknya arwah ke dunia mereka. Begitupun sebaliknya, nantinya lilin harus ditiup untuk menutup portalnya kembali. Setelah itu medium atau perantara yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh pun diletakkan tepat di hadapan Mia, yang ternyata berupa seonggok potongan tangan penuh dengan tulisan-tulisan. Mia pun diminta menggenggam tangan tersebut sambil mengucapkan, "Bicaralah padaku." Dan ketika arwah sudah muncul, Mia harus tetap menggenggam tangan itu dan lanjut mengucapkan, "Ku izinkan kau merasukiku." Tapi Mia yang ketakutan melihat sosok di depannya pun langsung melepas genggamannya. Mia pun akhirnya mengulangi ritualnya. Dia mengucapkan, "Bicaralah padaku." Lalu muncul sosok arwah yang berbeda. Sambil menahan rasa takutnya dan tetap menggenggam potongan tangan, Mia pun lanjut mengucapkan, "Ku izinkan kau merasukiku." Lalu yang terjadi,
Mia yang sudah kerasukan pun pupil matanya membesar, pintu ruangan terbuka dan menutup sendiri. Lalu Mia mengatakan jika Riley juga nantinya akan dirasuki karena sudah 83 detik. Josh pun akan melepaskan tangannya, namun energi arwah kali ini jauh lebih kuat yang membuat Josh kesusahan melepasnya. Ketika waktu melewati 90 detik, listrik di sana pun tiba-tiba mati dan Mia mengatakan lari, 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 lari sambil terus menatap ke arah Riley sampai akhirnya 83 seconds, Josh, get it off her! setelah pesta selesai, Riley yang ketakutan pun pengen tidur bareng nih sama kakaknya, tapi Jet langsung mengusirnya karena Riley bukan anak-anak lagi. Akhirnya Riley pun tidur bareng Mia yang malam itu lagi nginep di ruang tamu. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Mia menceritakan bahwa dia itu sering mengalami mimpi buruk yang sama, yaitu Mia sedang bercermin namun tidak ada pantulan bayangannya. Selain itu, Mia juga memberitahu ibunya Rhea yang meninggal karena overdosis obat tidur di mana pintu kamar terkunci dan ibunya sempat meminta tolong dengan mencakar-cakar pintu kamar, namun sayang dia sudah tidak tertolong. Lalu saat Riley sudah tidur, terlihat ada tangan yang mengelus pipinya. Keesokan harinya setelah sekolah usai, Jet pun minta diadakan ritual kerasukan lagi di rumahnya. Ketika ibunya Su sudah pergi dinas keluar kota jam 9 malam nanti, karena bukan pesta dan hanya penasaran menjajal ritual tersebut. Pesertanya hanya beberapa orang saja, yaitu Mia, Jet, Daniel, Hailey, Josh, dan si kecil Riley, serta teman sebayanya yang bernama James. Mia pun bertanya dari manakah asal potongan tangan tersebut. Lalu Josh dan Hailey menjelaskan bahwa rumor yang beredar tangan tersebut adalah tangan pemuja setan yang dipotong lalu dibalsemi dan dibungkus keramik agar awet dan tidak membusuk. Konon katanya tangan yang satunya lagi ada di suatu tempat entah di mana. Ritual pun akhirnya dimulai dan orang pertama yang akan menjajalnya adalah Daniel. Say it. I'll let you in. Saat dia kerasukan, terlihat Daniel yang tiba-tiba menjadi nafsu karena sepertinya dirasuki oleh arwah yang dulu hobi dengan pengenceritan. Bahkan tanpa sadar, Daniel berkelamutan dengan anjing peliharaan dan semua kejadian itu direkam oleh Hailey. Secara bergantian, mereka pun terus bersenang-senang merasuki diri masing-masing. Ada yang nangis, ngamuk-ngamuk, ketakutan, nyanyi, bahkan medium potongan tangan sampai dibuat bercandaan. Sampai akhirnya Riley ingin mencoba nih, namun Jet melarangnya karena dia itu masih kecil. Mia pun membela Riley karena permainan kerasukan hanya sebatas hiburan dan agar lebih aman, Riley bisa bermain dalam waktu 60 detik saja, kata Mia. Jet yang jengkel karena adiknya masih terus saja memaksa, akhirnya keluar dari ruangan diikuti oleh pacarnya Daniel yang berusaha menenangkannya. Riley pun akhirnya nekat melakukan ritual tersebut. Namun siapa sangka arwah yang ada di depan Riley adalah ibu dari Mia, yaitu Rhea. Arwah Rhea pun meminta maaf dan mengatakan jika dia sangat merindukan Mia. Mendengar ibunya berbicara, Mia pun memohon agar dia diberi waktu lebih lama untuk ngobrol dengan mendiang ibunya Rhea. Rhea pun mengungkapkan betapa sayang dan bangganya dia terhadap Mia. Namun tanpa mereka sadari 90 detik pun telah berlalu cukup lama dan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Kejadian barusan tentunya membuat Mia shock. Dia hanya termenung dan pergi ke toilet untuk membersihkan darah di tangannya. Sementara Jet mengabari ibunya jika Riley sedang dirawat karena wajahnya itu sangat hancur. Tak lama kemudian, ambulans pun datang membawa Riley ke rumah sakit, sedangkan kepolisian menginterogasi Mia dan kawan-kawan. Jelas mereka semua tidak ada yang mengaku ya kan tentang ritual potongan tangan tersebut dan beralasan tidak tahu apa yang terjadi dengan Riley, yang akhirnya polisi pun membolehkan mereka pulang.
Sesampainya di rumah, sang ayah Max bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Riley. Namun Mia mengatakan jika dia itu ingin istirahat dan tidak mau membahasnya. Mia pun pergi ke kamarnya dan ternyata dia membawa potongan tangan laknat tersebut. Mia yang khawatir dengan kondisi Riley pun akhirnya naik go-kart ke rumah sakit dan sempat melihat wajah Riley yang hancur mengerikan. Namun setelahnya Jed dan ibunya Sue langsung mengusir Mia karena menganggap dialah penyebab hancurnya wajah Riley. What are you doing? Tepat setelah itu Mia melihat sosok arwah ibunya dari pantulan jendela. Dia pun pergi mengikutinya dan masuk ke dalam toilet. Tiba-tiba salah satu pintu toilet pun tertutup dan terdengar suara Rhea yang berteriak minta tolong. Namun ketika Mia membukanya tidak ada siapapun di dalam sana. Mia sangat ketakutan dengan semua yang terjadi dan Daniel yang melihatnya gelisah pun akhirnya mengantarkan Mia pulang. Mia memohon agar Daniel menemaninya malam itu karena dia itu tidak mau sendirian. Mereka pun tidur dengan arah berkebalikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu Mia bermimpi sedang bermesraan dengan Daniel, namun tiba-tiba dia melihat kejadian saat ayahnya Max berusaha menolong ibunya Rhea yang overdosis. Sontak Mia pun terbangun dari tidurnya lalu dia melihat sesuatu di pojok kamarnya yang ternyata ada seonggok arwah ibu-ibu yang merangkak dan menghisap kaki Daniel. Melihat itu Mia pun langsung membangunkan Daniel dan ketika Daniel terbangun ternyata Mia lah yang menghisap kakinya dalam kondisi dirasuki arwah. Mia pun semakin gelisah, dia menampar dirinya sendiri karena merasa bersalah dan sekarang dia itu tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya Mia pun nekat melakukan ritual kerasukan sendirian dan berharap ibunya datang untuk menemani dirinya. Lalu, yang terjadi, Mia bertanya apakah ibunya telah bundir dan Rhea pun menjawab tidak karena dia itu tanpa sengaja minum obat terlalu banyak sekedar kecelakaan belaka, kata arwah ibunya. Rhea juga mengingatkan bahwa Mia harus membantu Riley yang masih dirasuki oleh arwah. Hadirnya sosok sang ibu di sana membuat Mia begitu tenang seakan-akan sedang dipeluk oleh beliau. Di sisi lain, Riley yang sedang dimandikan mendadak berubah agresif dan menggigit tangan kakaknya Jed. Bukan hanya itu, tapi Riley juga kembali membentur-benturkan kepalanya ke dinding kamar mandi dan menjilati darahnya yang mengalir. Untungnya Sue juga perawat langsung datang menghentikannya. Setelah itu, Mia and the gang pun berkumpul untuk membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Kini polisi sudah mengetahui kejadian yang menimpa Riley sebenarnya dari video rekaman yang diberikan oleh sahabatnya James. Namun polisi tidak bisa berbuat banyak karena Riley lah yang memang menyiksa dirinya sendiri. Mia pun menceritakan bahwa dia melihat dua arwah, yang pertama arwah ibunya di rumah sakit dan yang kedua arwah wanita penghisap kaki Daniel saat nginep di rumahnya. Loh, mendengar kata-kata nginep, Jed pun langsung netting dan marah dengan pacarnya Daniel. Lalu Hailey dan Josh pun memberitahu dari manakah dia mendapatkan potongan tangan tersebut. Usut punya usut, mereka itu ternyata kenal dengan Deckard dan beberapa kali ikut pesta bersamanya, juga memainkan ritual kerasukan. Josh pun akhirnya meminjam tangan tersebut untuk seru-seruan dan Deckard dengan senang hati memberikan benda terkutuk itu karena saat itu dia itu sudah bisa melihat arwah tanpa perantara potongan tangan lagi seperti Mia. Sampai akhirnya Deckard diduga terkena gangguan skizofrenia yang membuatnya menikam kakaknya Cole dan berakhir bundir dengan menusuk matanya sendiri seperti yang kita lihat di awal film, ya kan? Lalu Mia punya ide untuk menemui Cole agar mereka mengetahui bagaimana menghentikan itu semua. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan Cole dan memberitahu tentang Riley yang terluka parah karena arwah masih ada di dalam tubuhnya. Cole pun hanya mengatakan jika Riley harus mengusir arwah tersebut dari tubuhnya, namun entah bagaimana caranya saat keluar dari bis, Jed pun semakin murka karena dialah yang membiarkan adiknya dirasuki sampai 2 menit lamanya hanya karena dia itu pengen bertemu arwah ibunya. Apalagi Mia juga kepergok tidur bersama Daniel. Mia pun berjanji akan menebus kesalahannya dan dia teringat jika saat insiden Riley, lilin masih belum dimatikan. Maka dari itu menurutnya cara yang bisa dilakukan adalah membuat Riley melakukan ritual kembali. Namun kali ini lilinnya harus ditiup agar portal dunia arwah bisa tertutup. Pick it back after, okay? Just burn the fucking thing.
Mia, Jet, juga Daniel pun kembali ke rumah sakit dan mereka harus cepat melakukan ritual tersebut karena Ibu Su akan datang 1 jam lagi. Lilin pun dinyalakan, potongan tangan digenggamkan ke tangan Riley lalu dia mengatakan bicaralah padanya. Dan Lilin pun langsung ditiup karena dicoba beberapa kali tidak ada hasil apa-apa. Mia pun akan mencoba merasuki dirinya sendiri berharap bisa berbicara dengan roh Riley yang mungkin telah terputus dari tubuhnya. Meskipun Jet berusaha menghentikannya namun dia itu tetap nekat. Dia langsung menggenggam potongan tangan dan mengatakan, "Riley, bicaralah padaku." Tiba-tiba muncul sosok arwah gadis kecil baik hati dan Mia pun bertanya, apakah dia bisa memberitahu di manakah Riley sekarang? Gadis kecil itu pun akan mengantarkan Riley menuju alam kematian agar dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Riley. Mia pun mengatakan jika roh Riley sedang disekap oleh roh-roh lainnya di alam kematian dan mereka harus melakukan sesuatu untuk melepaskannya. Untuk sementara waktu, Mia pun pulang ke rumah menenangkan diri dan sang ayah, Max, akhirnya memberitahu fakta tentang kematian ibunya bahwa ternyata sebelum meninggal, Rhea telah menulis surat untuk Max juga Mia. Namun selama ini Max tidak berani memberitahukan isi surat tersebut ke putrinya agar tidak jadi beban pikiran untuk Mia. Setelah 2 tahun lamanya, Max pun akhirnya membacakan isi surat tersebut yang ternyata Rhea meminta maaf karena selalu sakit-sakitan dan menyusahkan suami juga putrinya. Rhea hanya berharap Max dan Mia bisa hidup dengan damai ketika dia sudah tak lagi menderita. Intinya surat tersebut berisi salam perpisahan dari Rhea karena dia harus bundir demi kebaikan keluarganya. Namun Mia yang sudah bertemu sosok arwah ibunya pun sama sekali tidak percaya karena arwah ibunya sendirilah yang mengatakan bahwa kematiannya bukan karena bundir, melainkan sebuah kecelakaan. Di sana sudah ada sosok ibunya yang terus mengatakan bahwa ayahnya telah berbohong. Karena Rhea tidak pernah menulis surat tersebut dan sosok yang berada di luar kamar adalah makhluk yang menyerupai ayahnya Max. Selain itu Mia juga dihasut untuk membunuh Riley agar penderitaannya bisa segera berakhir. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa sosok arwah tersebut bukanlah ibu Mia yang asli, namun sebuah entitas jahat yang menyerupainya dan memang sejak awal sudah mengincar Riley. Sedangkan Mia menjadi sasaran empuk untuk dimanipulasi pikirannya karena dia terlalu larut dalam kesedihan atas meninggalnya sang ibu. Tak lama kemudian Mia pun berhalusinasi melihat sosok ayahnya yang menyerupai iblis dan berusaha membunuhnya. Mia pun berencana membunuh ayah halusinasinya itu dengan gunting. Namun tanpa dia sadari, Max yang asli datang untuk menolongnya tepat ketika Mia menusukkan gunting tersebut. Malam pun berganti pagi dan Mia menelpon Jet untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui bagaimana caranya menyelamatkan Riley dari penderitaan. Jet pun diminta datang ke rumahnya agar bisa ditunjukkan caranya dan manut aja ya kan si Jet ini langsung OTW saat itu juga. Namun ternyata itu hanyalah tipuan Mia yang sudah benar-benar terhasut oleh arwah jadi-jadian ibunya. Mia yang saat itu ada di parkiran rumah sakit langsung memasuki kamar Riley, namun untungnya di sana masih ada Ibu Su. Kemudian Ibu Su pun meminta maaf karena telah menyalahkan Mia sebelumnya karena kemungkinan Riley sendirilah yang mengalami gangguan mental. Su menganggap kedatangan Mia ke sana sangat berarti bagi Riley karena dia sudah dianggap keluarganya sendiri. Mia pun minta izin untuk ditinggalkan berdua saja dengan Riley agar dia bisa fokus mendoakannya dan Su pun akhirnya keluar dari kamar pasien. Tiba-tiba Mia kembali berhalusinasi. Dia melihat Riley berubah menjadi arwah mbah-mbah yang busuk, di mana Mia melihat sosok tersebut sedang menyekap Riley di alam kematian. Saat itu juga Mia akan menusuknya dengan gunting dan untuk sesaat dia sadar bahwa sosok itu hanyalah halusinasinya saja. Di saat yang sama, Jet yang sudah sampai di rumah Mia begitu terkejut melihat Max yang sudah berlumuran darah namun masih hidup. Jet pun langsung menelpon ibunya Su dan begitu mengetahui Mia ada di rumah sakit bersama Riley, Jet pun memperingatkan ibunya bahwa Mia bisa membahayakan nyawa Riley. Namun ketika Su mengeceknya di kamar Mia dan Riley sudah menghilang karena ternyata Mia kembali terpengaruh oleh arwah jadi-jadian ibunya yang diminta menabrakkan Riley di jalan raya.
Mengetahui bahaya yang mengancam nyawa adiknya, setelah itu Jet menelpon ambulan untuk menolong Max. Dia pun segera kembali ke rumah sakit dan untungnya melihat Mia yang sedang membawa adiknya ke arah jalan raya. Sementara itu Mia masih terus dihasut oleh arwah jadi-jadian ibunya bahwa tindakan yang dilakukan Mia itu sudah betul. Untuk sesaat Mia pun berusaha menyadarkan dirinya tepat ketika Jet berlari menolong adiknya. Lalu yang terjadi, alhamdulillahnya, Jet berhasil menolong Riley dengan cara mendorong Mia ke jalanan hingga dia tertabrak. Lalu tiba-tiba scene pun beralih ke Mia yang terluka parah dan sudah berada di rumah sakit. Di sana Mia melihat ayahnya yang berjalan menuju lift, juga Riley yang sudah sembuh total dan akhirnya pulang bersama ibunya Sue dan juga Jet. Mia pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia tidak bisa melihat pantulan bayangannya di cermin dan jari-jarinya masih patah akibat kecelakaan. Mia pun berusaha mengejar ayahnya, namun secara mendadak kegelapan menyelimutinya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Mia pun melihat sepercik cahaya di kejauhan. Perlahan-lahan Mia mendekati cahaya tersebut, di mana itu adalah lilin dengan tangan seseorang yang terbuka. Tepat ketika Mia menggenggamnya, tiba-tiba dia berada di sebuah pesta yang mana terdapat sekelompok orang sedang memainkan ritual kerasukan di suatu negara. Anyway, film pun tamat. Gimana guys, apakah film ini membuat kalian bingung? Oke, mari kita jelasin. Jadi gini ya, sebelum ke penjelasan ending, kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi di awal film. Intinya si Deckard ini tuh mengalami hal yang serupa seperti Mia. Dia larut dalam kesedihan karena ayahnya telah meninggal, dan akhirnya karena bermain lebih batas waktu, dia pun jadi sasaran empuk dirasuki arwah jadi-jadian bapaknya untuk menikam saudaranya Cole dan akhirnya bunuh diri. Sama seperti Mia yang menusuk leher ayahnya Max, ya kan, karena telah dirasuki arwah jadi-jadian ibunya. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi di ending film? Ya, betul, Mia sudah mati karena tertabrak. Scene Mia yang berada di rumah sakit adalah waktu di mana Riley sudah sembuh, begitu pula dengan ayahnya Max yang berhasil selamat dari sakaratul maut. Arwah Mia pun akhirnya tersesat karena dia itu mati dalam kondisi dirasuki oleh arwah jadi-jadian ibunya, sampai akhirnya dirinya sendiri menjadi arwah yang dipanggil oleh kelompok orang yang sedang bermain dengan potongan tangan tersebut, ya kan. Entah itu berapa lama waktu yang sudah berlalu antara kematian Mia dengan potongan tangan yang sudah dimiliki kelompok orang-orang itu, pastinya sudah cukup lama, ya kan, karena mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Entah berada di negara mana dan gimana caranya potongan tangan itu bisa sampai sana, ya kan. Misteri penting lain yang tidak dijelaskan apa betul asal-usul tangan laknat terkutuk itu. Satu-satunya petunjuk ya cuma dari perkataan Hailey dan Josh di pertengahan film. Itu pun hanya rumor belakang, ya kan. Besar kemungkinan akan ada film keduanya, bisa sequel, bisa prequel antara kelanjutan kelompok orang-orang baru dan sudut pandang Mia yang telah menjadi arwah, atau penjelasan tentang asal-usul tangan tersebut. Itu tangan siapa, dari tahun berapa, dan kok bisa jadi medium antara dunia manusia dengan dunia roh, ya kan. Bikin penasaran aja ya, emang ini sutradaranya. Gimana menurut kalian guys? Jika kalian punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik subscribe. Ya begitu saja, nanti jumpa di pertemuan konten berikutnya. See you. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.